Ya, pemain baru dari Selangor FC nampaknya sudah tak sabar untuk bertemu dengan Johor Darul Takzim. Siapakah player ini ya? Nampaknya player ini punya mentality besar untuk melawan tim besar ya. Detailnya ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat semua di awal Juli ya. Oke, jadi Selangor kedatangan player baru untuk mengarungi paruh kedua Liga Super Malaysia. Nah, ini dari statement player ini ya, ini menarik untuk kita bahas karena player ini langsung menyebutkan bahwa tak sabar ya. Intinya ya itulah ya, tak sabar untuk bertemu dengan klub yang mengalahkan Selangor di semifinal Piala FA dengan skor yang cukup mencolok yaitu 4-0. Nah, siapakah player ini sebenarnya? Nampaknya bukan sembarangan player yang didatangkan oleh Selangor ini. Nah, ini sebenarnya bermula dari artikel yang dimuat oleh Harimau Malaya, kemudian dibuat lagi oleh makanbola.com. Tajuknya adalah import baru Selangor tak sabar uji kekuatan sebenar dari Johor Darul Takzim. Pemain import baru Selangor FC, Richmond Boakye, teruja untuk bertemu dengan juara bertahan Liga Super Malaysia yaitu Johor Darul Takzim. Bintang berusia 30 tahun ini merupakan pemain import baru yang dibawa masuk bagi memantapkan lagi jendera serangan The Red Giant bagi saingan musim ini. Bekas bintang Juventus, wah ini bekas Juventus cuy. Bekas Juventus ini menyatakan rasa gembira apabila dapat menyertai Selangor selepas sekian lama berkelana di luar negara. Beliau juga sudah pun mulai menjalani sesi latihan pertamanya bersama pasukan, mengakui masih berada dalam proses menyesuaikan diri dengan rekan pasukan. Dalam satu temu bola ketika sesi latihan Selangor hari ini, pemain kelahiran Ghana menyimpan hasrat untuk berdepan dengan Johor Darul Takzim. Ya, ini menarik ya. Boakye Yiadem ya. Bacanya susah banget ini. Yakin pasukannya mampu melakukan tugas dengan lebih baik, namun dihukum dengan kesilapan yang memberi kelebihan pada lawan. Ini jadi komentar beliau terhadap kekalahan Selangor di semifinal Piala FA kemarin. Saya mau bertemu dengan pasukan yang menewaskan kita 4-0, yaitu JDT. Saya melihat, jika melihat 1-2 kesilapan, namun pada separuh masa kedua kita bermain dengan baik. Saya suka beraksi menentang pasukan seperti ini. Apabila kamu menjaringkan gol dan menewaskan mereka, kamu akan pulang dengan penuh kepuasan dan perasaan yang amat baik. Jelasnya dalam sesi latihan kepada Harimau Malaya. Pemain bertubuh sasa ini memiliki rekor jaringan cukup baik, terutamanya ketika mewakili klub Serbia, Red Star Belgrade. Ya, ini kita tahu Red Star Belgrade ini bukan klub sembarangan ya, ini klub papan atas di Liga Belgia. Liga Serbia maksudnya. Apabila merekodkan 43 gol dan 11 bantuan gol dalam 63 penampilan. Itu rekod yang sangat agresif ya. Kecemerlangan beliau sudah pasti ditagih bagi memantapkan jentera serangan pasukan dan membentuk gandingan berbisa bersama Iron Del Valle. Kita tahu Iron Del Valle juga cukup produktif ya di bawah Fernando Forestier dengan jaringannya cukup banyak. Nah, siapakah player ini langsung tertarik untuk ataupun tak sabar untuk bertemu dengan Johor Darul Takzim? Dan dari apa yang disampaikan ini memang player ini sudah banyak sekali pengalaman ya bola sepak di level tinggi ya. Nah, JJS sudah coba cek ya, dan biografi beliau ini sekarang 30 tahun, lahiran 93 dan track recordnya sudah sangat banyak ya. Di timnas sendiri Richmond Yiadom Boakye ini sudah ada 19 caps kalau aku sumbernya dari Wikipedia dan 7 jaringan ya. Ini untuk negara Ghana ya sangat baik lah untuk capaian this. Dan pemain ini youth-nya pernah di DC United tapi yang Ghana, dan kemudian Genoa. Selepas dari Genoa debut ke senior, dari 6 perlawanan 1 kali jaringan, dipinjamkan ke Sassuolo ya.
di Sassuolo 66 penampilan 21 jaringan, ya sangat impresif. Tapi kalau tak silap ini adalah Sassuolo pada masa 2011 sampai 2013. Richmond Yiadom ini bermain di Serie B ya, dan mengantarkan Sassuolo ke Serie A pada masa itu. Nah mungkin selepas tampilannya yang sangat baik bersama Sassuolo, akhirnya direkrut oleh Juve. Kalau aku tengok dari wiki itu belum ada debut di Juve senior ya, tapi mungkin beliau ini masuk skuad senior gitu. Dan 2013 sampai 2014 kalau dia statusnya pemain Juve berarti merasakan gelar juara yang diterima oleh Juve. Nah kemudian di musim itu juga dia dipinjamkan ke LC, dari 31 match dia cetak 6 jaringan ya, itu cukup baik juga. 2014-15 dia bersama Atalanta 19 penampilan 3 jaringan, itu juga tidak buruk-buruk banget ya. Dan 2015 dia dipinjamkan ke Roda 9 perlawanan 0 jaringan. 2016 ke Latina 33 jaringan permainan tapi cuman 4 saja jaringan. Nah, di 2017 beliau ini pindah ke Red Star Belgrade ya di Liga Serie B. Bagaimana ini rekor yang sangat fantastis, dari 30 perlawanan dia cetak 27 jaringan. Ya itu sangat banyak, mendekati ibaratnya rata-ratanya mendekati 1 ya. Jadi hampir setiap perlawanan pemain ini cetak jaringan di level Liga Serbia ya 2017. Kemudian sempat ke Liga China ya, mungkin ini pada masa jayanya Liga China yang kita tahu transfernya ataupun gajinya gila-gilaan. Di Jiangsu Suning 15 perlawanan 3 jaringan, dan balik lagi ke Red Star Belgrade sampai tahun 2020 yaitu 33 perlawanan dan 16 jaringan. Itu juga cukup oke lah ya, walaupun tidak se-oke di awalnya di Red Star Belgrade. Dan aku tengok juga di Red Star Belgrade ini beliau mendapatkan banyak sekali trofi juara ya. Mungkin beberapa 2, 3 atau 4 mungkin. Kemudian ke Gornik Zabrze tidak pernah cetak jaringan. Di Liga Israel juga pernah 27 perlawanan 6 jaringan ya, sudah mulai menurun ya. Kemudian di Lamia 8 perlawanan 1 jaringan. Al-Akhdar 11 perlawanan 3 jaringan di Liga Liberia kalau tak silap. Jadi sebenarnya kalau kita tengok statistik, player ini sebenarnya memang sangat berpengalaman ya, karena basicnya macam Fernando Forestieri yang sekarang jadi goalgetternya JDT yang pernah bermain di Liga Serie A. Untuk pemain baru dari Selangor ini pun pernah bermain di Serie A, bahkan pernah ikut juara kalau tak silap bersama dengan Juventus ya. Dan sudah beberapa kali juara juga dengan Red Star Belgrade. Berarti memang player ini punya mentality juara ya, DNA juara gitu. Dan ya tak perlu diragukan lagi. Tapi kalau kita melihat statistik, memang belakangan tahun-tahun terakhir performa beliau nampaknya sudah turun ya dari perform ataupun peak performance-nya. Mungkin peak performance beliau ketika ada di Red Star Belgrade ya, di mana rataan golnya itu hampir mendekati 1, yang mana hampir setiap perlawanan beliau ini cetak jaring. Nah, ini adalah profil dari Richmond Yiadom Bouaké. Makanya ini langsung mention klub yang mengalahkan Selangor semifinal Piala FA kemarin ya, karena mungkin ingin membuktikan ya bahwa pemain ini punya quality ya. Apakah memang peak performance player ini sudah habis ya, walaupun secara usia juga untuk turun di Liga Super Malaysia ini masih cukup lah, 30 tahun itu masih boleh bermain kalau boleh jaga kondisi sampai 5 tahunan ya. Apakah masih ada sisa-sisanya atau memang datang ke Selangor ini ya sudah mulai turun kualitasnya? Kita tunggu saja ya aksi dari Richmond Yiadom Bouaké. Paling cepat tentu kita akan tengok di perlawanan JDT melawan Selangor di paruh kedua Liga Super Malaysia. Kalau tak silap itu tanggal 22 atau 29 Juli ya untuk perlawanan tersebut. Nah, apakah ketidaksabaran player yang sudah malang melintang di klub-klub besar ataupun klub yang punya nama di Eropa ini akan berbuah manis nanti di perlawanan
di Stadium Sultan Ibrahim ya, karena tentu laga JDT melawan Selangor walaupun bukan semifinal Piala FM macam kemarin, tentu tetap mendapat atensi dari kedua penyokong, khususnya untuk penyokong tuan rumah yaitu Bos ataupun supporter yang ada di Johor. Kita tunggu saja seperti apa nanti, apakah akan sekali lagi berbuah manis atau berbuah pahit untuk player baru dari Selangor ini. Menurut korang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di JJS update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.